Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Skyfire 3 perubahan misterius. Setelah dua erangan lembut dilepaskan secara berurutan di dalam gua gunung, Xiaoyan, yang bisa terus meningkatkan kekuatannya dengan bintang tambahan tidak menggunakan kekuatan ini untuk terus naik ke atas. Sebaliknya, Xiaoyan perlahan menstabilkan ki-nya dan mulai sepenuhnya mencerna energi yang tiba-tiba melonjak. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Yao Lao. Tangan Yao Lao mengelus jenggotnya dan mengamati pemuda bermata tertutup itu, yang wajahnya seperti batu giok hangat. Dia merenung sejenak dan segera menyadari kesadarannya sebelum mengangguk dengan sikap puas. Dia tersenyum lagi dan berkata, mampu mempertahankan keadaan pikiran aslinya dalam menghadapi kekuatan dan mengetahui kapan harus menarik diri dalam kepuasan tanpa menjadi serakah atau sombong tidaklah mudah. Tidak buruk. Tidak buruk. Keduanya mengulangi, tidak buruk, cukup untuk melihat kekaguman Yao Lao sehubungan dengan kinerja Xiaoyan saat ini. Meskipun Xiaoyan benar-benar bisa meminjam kekuatan obat dan langsung menjadi bintang 4 Dadoushi, bagaimanapun juga, pelatihan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Setelah berulang kali meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang hari ini, Xiaoyan sudah mengalami kesulitan menstabilkan kondisi tubuhnya. Jika dia meningkatkan kekuatannya sekali lagi, kemungkinan kondisi superficial tubuhnya akan menjadi penghalang terbesarnya saat dia mencoba untuk maju lagi. Seseorang yang memiliki interior yang dangkal dan distribusi energi yang buruk di dalam tubuhnya akan lebih rendah daripada orang yang tubuhnya penuh dan energinya dikendalikan dan didistribusikan dengan benar. Xiaoyan sangat jelas tentang hal ini. Saat itu, kegigihannya pada pelatihan selama 3 tahun di mana dia dianggap sebagai orang yang tidak berguna telah menyebabkan Xiaoyan menstabilkan yayasan pelatihannya sampai sangat kokoh. Hanya dengan titik awal ini, yang sama stabilnya dengan batu, Xiaoyan dapat memiliki kesempatan untuk terus maju, membangun kekuatan yang menjulang tinggi yang dapat membuat orang lain terkejut. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan minat sementara ini menghancurkan fondasi kokohnya yang paling dia banggakan. Seseorang secara alami tidak membutuhkan perdebatan mana yang lebih penting di antara keduanya. Oleh karena itu, Xiaoyan sangat tegas dalam melepaskan terobosan sekali lagi. Wajah Xiaoyan seperti sepotong batu giok hangat yang memancarkan cahaya samar saat dia duduk bersila di atas teratai hijau. Beberapa saat kemudian sebelum cahaya perlahan menghilang, bulu matanya bergetar sedikit, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Cahaya berwarna hijau samar melintas di antara mereka dan dengan cepat menghilang. Setelah lenyapnya cahaya, kekuatan kuat yang menyelimuti permukaan tubuh Xiaoyan juga secara bertahap ditarik sampai benar-benar menghilang. Lumayan. Setelah pemulihan dan pelatihan, kekuatan saya benar-benar naik 2 bintang. Sayangnya, kesempatan semacam ini bukanlah sesuatu yang Anda diberikan kapanpun Anda menginginkannya. Yao Lao tertawa pelan saat melihat Xiaoyan meninggalkan kondisi latihannya. Udara keruh bergerak di sepanjang tenggorokan Xiaoyan sebelum dipancarkan. Dia memiringkan lehernya dan mendengar suara jelas dari tulangnya yang retak. Setelah itu, dia merasakan ki yang melonjak mengalir di dalam tubuhnya, yang seperti sungai yang mengalir. Sukacita tanpa sadar muncul di wajahnya. Tangannya dengan lembut menekan teratai hijau dan tubuhnya jatuh dengan luas. Tinjunya kemudian tiba-tiba menyerang. Suara hembusan angin dari tinjunya sangat tajam. Cukup. Dengan kemampuan saya saat ini, saya dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan peningkatan 2 bintang saya. Jika itu meningkat lebih banyak, saya mungkin tampak telah meningkat kekuatannya untuk waktu yang singkat, tetapi jika seseorang melihat dari perspektif jangka panjang, itu tidak akan baik untuk saya. Xiaoyan menarik tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Yao Lao tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
Dia memberi isyarat pada teratai hijau dengan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanan. Tangannya kemudian bergetar dan pecahan batu giok dari sebelumnya sekali lagi muncul di tangannya saat dia menggosoknya dengan lembut. Setelah meningkatkan kekuatannya, luka dalam tubuh Xiao Yan juga telah sembuh total. Kemerahan kembali ke wajah Xiao Yan sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan tindakan Yao Lao sebelum melirik ke pecahan giok. Dia sedikit tertegun. Hatinya segera bergerak sedikit saat dia mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan penuh curiga, apakah guru mengenali apa ini? Ah, saya telah melihat perangkat penyimpanan aneh semacam ini sebelumnya. Yao Lao mengangguk dan berkata, menyimpan perangkat? Seseorang dapat benar-benar menyimpan sesuatu di dalam benda ini? Jangan bilang kalau itu menyimpan sesuatu seperti teknik Do atau metode Qi. Xiao Yan terkejut sesaat sebelum berbicara saat dia tiba-tiba menyadari. Jika ini yang saya pikirkan, perangkat penyimpanan giok semacam ini seharusnya menjadi mahakarya, Burning Flame Valley, di benua Do Qi. Ini karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka menggunakan giok sebagai perangkat penyimpanan. Selain itu, jika seseorang menyentuh potongan batu giok ini untuk waktu yang lama, sebenarnya ada perasaan hangat yang samar. Ini adalah tanda dari hal-hal yang dibuat oleh Burning Flame Valley. Yao Lao tersenyum saat berbicara. Burning Flame Valley? Apa itu? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak bingung saat mendengar nama asing ini. Sebagai seorang pemula yang tidak pernah meninggalkan kekaisaran MA seumur hidupnya, wajar jika dia belum pernah mendengar nama ini. Burning Flame Valley adalah faksi di benua Do Qi. Jika kita membahas tentang kekuatannya, kemungkinan besar tidak lebih lemah dari Misty Cloud Sect. Mereka menjadi terkenal di benua Do Qi karena berlatih metode Qi dari afinitas api. Mereka hanya menghususkan diri pada metode penyerangan dengan kekerasan. Oleh karena itu, mereka bisa dianggap unik di benua Do Qi. Yao Lao berkata dengan lemah. Tidak lebih lemah dari Misty Cloud Sect? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak sedikit. Beberapa saat kemudian, dia tidak bisa menahan tawa getir. Sungguh tidak terduga bahwa Misty Cloud Sect ini, yang mendominasi kekaisaran Jia hanya biasa-biasa saja di benua Do Qi. Jangan melebih-lebihkan Misty Cloud Sect. Apa yang dikatakan orang bernama Ling Ying itu benar. Sekte Misty Cloud hanyalah faksi lapis kedua di benua Do Qi. Meskipun mereka sekarang mungkin memiliki Dozong, mereka hanya dapat dianggap sebagai salah satu bagian terbawah dari faksi tingkat pertama. Yao Lao mendecakkan bibirnya, mengubahnya dengan jijik. Tentu saja, bahkan jika itu masalahnya, mereka secara alami masih dapat dianggap sebagai makhluk besar di depanmu, Dado si kecil. Yao Lao tertawa saat melihat senyum pahit muncul di wajah Xiao Yan, anak kecil. Benua Do Qi sangat besar. Ada orang kuat sebanyak awan. Dunia yang pernah Anda lihat di masa lalu hanyalah sebagian kecil dari benua ini. Ketika Anda melangkah ke benua itu, saya yakin Anda akan menyukai dunia yang menakjubkan dan menarik itu. Namun, Anda juga harus memahami hal ini. Dimanapun Anda berada, kekuatan Anda sendiri adalah yang paling penting jika Anda ingin dihormati. Yang kuat makan yang lemah. Ini adalah aturan yang digunakan oleh semua orang di dunia ini. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia tertawa lembut. Secara alami baik jika Anda bisa memahami ini. Yao Lao tersenyum. Dia memegang pecahan batu giok di tangannya dan berkata, kembali ke topik awal kita. Apakah kamu ingin tahu apa isinya? Tentu saja. Xiao Yan buru-buru menganggukkan kepalanya. Karena benda ini berasal dari Burning Flame Valley, yang dapat dibandingkan dengan Misty Cloud Sect, item di dalamnya juga kemungkinan besar adalah sesuatu yang luar biasa. Gunakan api untuk membakarnya.
Yao Lao melemparkan potongan batu giok dan cincin penyimpanan ke arah Xiao Yan saat dia melanjutkan sambil tersenyum. Hal-hal dari Burning Flame Valley sangat aneh. Seseorang harus menggunakan nyala api untuk membakarnya untuk mendapatkan benda-benda di dalamnya. Menurut logika, semakin tahan api giok yang berasal dari Burning Flame Valley, semakin berharga item di dalamnya. Xiao Yan dengan hati-hati menerima potongan batu giok itu. Dia membaliknya ke atas dan ke bawah saat dia melihatnya. Sangat sulit untuk percaya bahwa bongkahan batu giok yang tampak lemah ini sebenarnya mampu menahan terbakar oleh api. Namun, dia tidak pernah meragukan kata-kata yang diucapkan Yao Lao. Dia segera mengeluarkan danwan yang berwarna ungu dan melemparkannya ke mulutnya. Dia mengunyah sedikit, melebarkan mulutnya dan memuntahkan api berwarna ungu yang segera tertahan di depannya. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya. Potongan batu giok segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke bola api berwarna ungu. Ketika dia melihat potongan batu giok memasuki nyala api, Xiao Yan buru-buru memfokuskan pandangannya ke bola api, mengamati semua perubahan potongan batu giok. Potongan giok rusak yang tampak lemah dibebankan langsung ke nyala api. Bibit api samar dari api berwarna ungu meletus di permukaan potongan batu giok. Apa yang menyebabkan Xiao Yan dan Yao Lao merasa sedikit aneh adalah bahwa batu giok itu tidak memiliki gerakan sedikit pun karena dibakar oleh api ungu. Ini, Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia sedikit tercengang saat dia melihat Yao Lao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, api ungu adalah nyala api dengan suhu yang cukup tinggi. Itu berkali-kali lebih kuat dari api Dou Qi biasa. Namun sebenarnya tidak ada sedikit pun perubahan pada bidak giok ini. Jika itu seperti yang Yao Lao katakan sebelumnya, di mana semakin besar ketahanan api, semakin berharga benda di dalamnya, maka... awalnya aku mengira itu hanyalah benda biasa. Benar-benar tidak terduga bahwa ini sepertinya ikan besar. Ekspresi aneh melintas di wajah Yao Lao saat dia melihat bongkahan giok yang masih aman dan bersuara di dalam nyala api. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia mengangkat dagunya sedikit ke arah Xiao Yan dan berkata, "Anak kecil, sepertinya keberuntunganmu benar-benar bagus. Sekarang, gunakan Green Lotus Core Flame dan cobalah." Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, hanya untuk menemukan kegembiraan dari dalam mata orang lain. Segera, hatinya mengerti. Jika bidak giok kecil ini mampu membawa pujian dari Yao Lao, kemungkinan dia benar-benar menemukan sesuatu yang baik kali ini. Jantung Xiao Yan berdegup kencang. Dia menelan ludahnya dan menggunakan kekuatannya untuk menggosok kedua tangannya. Api berwarna hijau segera muncul dari sela-sela jarinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan bola api berwarna ungu di depannya menghilang menjadi ketiadaan. Dia kemudian memberi isyarat dengan tangannya dan potongan giok itu jatuh sekali lagi. Itu langsung dibungkus oleh api berwarna hijau yang menyembur keluar dari jari Xiao Yan. Potongan batu giok berwarna hitam turun ke dalam keheningan setelah jatuh ke dalam nyala api berwarna hijau. Xiao Yan, bagaimanapun, tidak cemas saat dia perlahan menaikkan suhu nyala api. Ketika gua menjadi panas tanpa disadari, potongan batu giok, yang tadinya tenang, akhirnya mulai berubah. Permukaan yang awalnya halus tiba-tiba mulai berfluktuasi seperti gelombang air. Penampilannya seolah-olah akan mencair. Tidak apa-apa. Terus naikkan suhunya. Yao Lao tidak panik saat dia melihat potongan giok yang akan meleleh. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbicara dengan lemah. Xiao Yan juga menenangkan hatinya setelah melihat sikap tenang Yao Lao. Dia menganggukkan kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Dou Qi di tubuhnya mengalir dengan cepat dan suhu, api inti teratai hijau, sekali lagi tiba-tiba naik. Menyusul peningkatan suhu nyala api, pecahan batu giok yang gelap, hitam, akhirnya meleleh sepenuhnya.
potongan batu giok tidak lagi memiliki warna hitam itu setelah meleleh. Sebaliknya, itu berubah menjadi cairan jernih berwarna hijau datar. Cairan itu perlahan mengalir di dalam nyala api hijau, seperti makhluk hidup, tampak sangat aneh. Pada satu titik, cairan yang mengalir tiba-tiba berhenti. Permukaan cairan itu gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang akan menembusnya dan muncul ke permukaan. Hal yang baik akan segera muncul. Yao Lao berkata sambil tersenyum saat dia melihat pergerakan cairan. Hati Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Matanya menatap nyala api bahkan tanpa berkedip sekalipun. Cairan berwarna hijau terus mengamuk selama lebih dari 10 detik. Dalam sekejap, lampu hijau yang menusuk mata tiba-tiba keluar dari dalamnya, dan langsung menyembunyikan semua lampu lain di dalam gua. Lampu hijau mungkin telah menusuk mata, tetapi itu tidak menyebabkan Xiao Yan atau Yao Lao menutup mata. Ini karena karakter dan informasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari dalam cairan sesaat setelah lampu hijau bersinar. Mereka segera dan secara otomatis mengatur diri mereka sendiri di tengah udara di dalam gua pegunungan, membentuk kata-kata dengan font khusus. Tatapan Xiao Yan menyapu tirai cahaya di udara dan akhirnya berhenti pada beberapa karakter besar yang terletak tepat di atas. Mulutnya bergerak sedikit dan suara lembut merembes dari sela-sela giginya. Skyfire 3 Mysterious Channel. Di samping, seluruh tubuh Yao Lao bergetar mendengar nama ini. Cahaya di matanya tiba-tiba menjadi cerah. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.